Sudah klik channel ini Mira Sari. Sering sekali kan kita menjumpai nama Hang Tuah, baik itu nama jalan, Universitas Hang Tuah yang ada di Surabaya hingga nama klub Indonesia Basketball Liga. Juga menggunakan nama Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan dan tokoh legendaris Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka. Diceritakan bahwa dirinya adalah seorang pelaut dengan pangkat laksamana dan juga petarung yang hebat di laut maupun di darat. Nama Hang Tuah itu berasal dari nama kasatria yang hidup di Malaka pada abad ke-15, lebih tepatnya saat pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan biografi dari figur yang kisahnya bisa ditemukan dalam hikayat Hang Tuah maupun sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin itu. Saya kira masa Hang Tuah diperkirakan lahir pada 1444 di Malaka yang kini Malaysia dan merupakan putra dari pasangan Hang Mahmud serta Dang Merduwati. Pada cerita Sulalatus Salatin disebutkan bahwa ia dahulunya adalah seorang nelayan miskin. Ketika berusia 10 tahun, Hang Tuah belajar silat kepada seorang guru bernama Adiputra yang tinggal di puncak gunung bersama 4 sahabatnya, Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Leki. Dengan bimbingan dari Adiputra, Hang Tuah dan keempat temannya tersebut mendapatkan pelajaran mulai dari bela diri hingga meditasi. Kisahnya mulai dikenal ketika sekelompok perompak melakukan mengamuk dan menyerang sebuah desa menuai respon dari bendahara atau setara Perdana Menteri Malaka, Tun Perak. Bersama para pengawalnya, Tun Perak berusaha untuk memadamkan serbuan itu. Namun upaya tersebut malah membuatnya menjadi sasaran para bajak laut. Para pengawal Tun Perak melarikan diri ketika Hang Tuah dan 4 temannya melihatnya. Mereka segera menuju tempat Tun Perak dan mengalahkan perompak tersebut. Tun Perak terkesan dengan keberanian kelima pemuda itu dan menawarkan untuk mengajak mereka bergabung menjadi anggota pasukan kerajaan. Dia membawa mereka ke hadapan Ayah Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah. Seiring waktu mereka memperoleh kenaikan pangkat dan dikenal sebagai anggota terkuat pengawal kerajaan. Dari sinilah Hang Tuah mendapatkan nama besar dan menjadi seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Tak akan Melayu hilang di bumi, begitu sumpah dalam Sulalatus Salatin. Sebagai kisah tentang kesetiaannya kepada Sultan melalui sejarah Melayu maupun hikayat Hang Tuah. Dia menjadi pengawal terpercaya Sultan yang sering menemaninya dalam kunjungan kenegaraan. Salah satu kisah terkenal terjadi di Majapahit. Dalam kunjungan ke kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu, seorang pendekar bernama Taming Sari menantang Hang Tuah untuk berduel. Setelah duel yang berlangsung brutal itu, Hang Tuah menang. Raja Singhapik Pranavardhana memberikannya keris Taming Sari sesuai nama pendekar yang dikalahkannya. Dari kejadian inilah Hang Tuah tidak terlepas dengan keris Taming Sari, senjata yang dikenal dimiliki Hang Tuah. Keris ini sendiri awalnya adalah keris yang dipunyai oleh Taming Sari. Hang Tuah mengambil keris ini dari Taming Sari setelah dia berhasil mengalahkannya dalam sebuah pertempuran. Ketika Malaka diserang Portugis pun, Malaka meminta bantuan ke Kesultanan Demak penerus Majapahit setelah runtuh. Salah satu kisah lain adalah pertarungan Hang Tuah dengan sahabatnya yang paling dekat, Hang Jebat, yang berakhir dengan kematian sahabat. Loyalitas dan popularitas Hang Tuah kemudian kepada Sultan membuatnya dilanda rumor tak sedap bahwa dia menjalin hubungan khusus dengan salah satu
Australia. Hang Tuah difitnah berzinah dengan pelayan raja, dan di dalam keputusan yang cepat raja menghukum mati Laksmana yang tidak bersalah. Namun hukuman mati itu tak terlaksana karena bendahara setara Perdana Menteri tadi menyembunyikan Hang Tuah di kawasan terpencil. Yakin sahabatnya dibunuh dengan tidak adil, Hang Jebat memutuskan balas dendam dan memberontak dan menyerbu gedung pengadilan kerajaan. Hal tersebut mengakibatkan semua rakyat menjadi kacau balau. Raja menyesali hukuman mati yang dijatuhkan pada Hang Tuah. Namun pada kejadian ini Hang Jebat justru mengambil kesempatan atas ketidakberdayaan raja melawannya. Karena Hang Jebat memegang keris Tamingsari dari sahabatnya yakni Hang Tuah. Sultan tak mampu mencegah, dengan para pendekat pun tak ada yang berani menentang ksatria berbakat seperti Hang Jebat. Hingga bendahara angkat bicara. Bendahara berkata Hang Tuah itu masih hidup, sehingga Sultan memutuskan memanggilnya dan memberi pengampunan penuh dengan perintah membunuh Hang Jebat. Setelah pertarungan selama 7 hari, Hang Tuah bisa menipu Hang Jebat untuk merebut kembali keris Tamingsari dan digunakan menikah sahabatnya tersebut. Meski sudah ditikam, Hang Jebat masih bisa memberobat lukanya dan menunggang selama 3 hari di pusat kota, membunuh ribuan orang sebelum kembali ke rumah Hang Tuah dan tewas di pelukan sahabatnya. Hang Tuah, oh Hang Tuah. Kematian. Hang Tuah tetap mengabdi di Malaka setelah kematian Hang Jebat. Di masa tuanya, dia diperintahkan untuk memindang bagi Sultan Putri Gunung Ledang. Dia sepakat menikah dengan Sultan jika berhasil memenuhi sejumlah permintaan. Di antaranya 7 biji air mata perawan maupun 7 nampannya. Hang Tuah yang paham tugasnya tak masuk akal merasa telah mengecewakan rajanya dan memutuskan membuang kerisnya ke sungai. Dia bersumpah bakal kembali ke Malaka jika keris tersebut menyembul ke permukaan yang nyatanya tidak pernah terjadi. Dalam salah satu sumber dikatakan dia lenyap di udara. Sumber lain berkata Hang Tuah dikuburkan di Tanjung Keling yang terletak di Malaka. Ada juga beberapa sejarawan setempat mengatakan Hang Tuah pergi ke Palembang setelah bertengkar dengan Sultan Mahmud dan meninggal di sana. Hang Tuah, Laksmana Satria, teladan negeri dan bangsa. Dari kisah tersebut gimana teman-teman? Silahkan berikan tanggapannya terhadap cerita ini. Barangkali ada versi lainnya, silahkan tulis di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan kasih like-nya, share, dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa follow juga Instagram aku dengan nama yang sama, Mira Sarini. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.